Selamat pagi Bapak. Pagi Bu. Bapak bagaimana kabarnya? Baik. Bapak, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri saya dulu. Perkenalkan, saya Aulia, perawat dari Unjaya. Saya di sini akan mengedukasi tentang bahayanya merokok di dalam rumah. Sebelum saya ke materinya, saya ingin tanya, Bapak biasanya merokok tuh sehari bisa habis berapa bungkus atau berapa batang sih, Pak? Hampir 1 bungkus sih Bu. Wah, banyak sekali ya, Bapak. Bapak sudah tahu belum sih bahayanya merokok itu? Ya mungkin yang dibilang orang-orang di luar sana Bu, mungkin kayak kerongkongannya rusak atau apa, tapi ya udah, paling cuma gitu aja sih Bu. Itu tuh merokok itu juga bukan cuma ke diri Bapak doang yang sakit, tapi juga bisa ke keluarga Bapak tahu. Bapak, sebelumnya saya ingin tanya, Bapak tuh biasanya kalau merokok itu tuh di mana sih? Di dalam rumah, di teras, atau di kantor? Biasanya saya sih di mana-mana sih Bu, kadang di luar, bisa juga di rumah. Kalau di rumah paling di ruang makan, di ruang keluarga sambil nonton TV. Bapak-bapak kan biasanya sering berada di dalam rumah, merokok juga di dalam rumah. Bapak-bapak itu tahu nggak sih kalau misalnya asap rokok itu tuh berbahaya sekali untuk orang yang di sekitar Bapak, bukan cuma ke diri Bapak sendiri. Mungkin yang saya tahu bikin batuk aja mungkin. Saya nggak tahu apa-apa lagi sih Bu. Bapak tadi menyebutkan bahwasanya merokok di sekitar Bapak itu hanya batuk doang. Nah, di situ tidak hanya batuk Bapak, penyakit yang ditularkan dari asap rokok ini ada banyak. Di sini tuh ada saya juga menyiapkan poster. Di sini ada poster dan ada gambar yang merokok tidak benar dan merokok yang benar. Nah, merokok yang tidak benar itu Bapak merokok di dalam ruangan dan di sekitar istri dan anak Bapak. Dan juga asap ini bisa terkena barang-barang yang di sekitar Bapak juga. Itu tuh asap rokok itu bisa menyebabkan penyakit ISPA, asma, gangguan paru-paru. Dan juga bahkan yang paling berbahaya itu bisa kena kanker paru-paru dan penyakit jantung. Dan juga barang-barang yang di sekitar Bapak, asap rokok ini juga bisa menempel di sofa, di baju, dan barang-barang di rumah Bapak. Nah, itu tuh asapnya belum tentu bisa hilang walaupun juga sudah dibersihkan. Itu tuh bisa bertahan sangat lama untuk menghilangkan asap rokok yang menempel pada barang-barang Bapak. Jadi, saya sarankan Bapak bisa merokok di luar ruangan agar keluarga Bapak juga nyaman di rumah, tidak bau asap rokok dan tidak terkena penyakit yang tadi saya sebutkan. Nah, sebelum itu Bapak ada yang ingin ditanyakan atau saya yang bertanya? Saya mau tanya ya Bu, saya kan merokoknya di ruang makan. Nah, di ruang makan itu ada pakai exhaust fan, dan itu kan asapnya keluar, jadi aman lah ya? Betul sekali Bapak, exhaust fan memang membantu mengurangi asap rokok yang terlihat. Namun partikel kimia berbahaya dari asap rokok itu sangat halus dan lengket. Banyak yang tidak terbawa keluar, malah menempel di dinding, di korden, dan di handuk. Inilah yang disebut tear smoking. Racun ini bisa terhirup atau menempel di kulit anak Bapak tanpa disadari. Jika meskipun pakai exhaust, resikonya untuk keluarga tetap ada. Bisa menjawab Bapak untuk jawabannya? Bisa Bu. Nah, sebelum itu ada yang ingin bertanya lagi? Jika tidak, saya mau
tanya nih kepada bapak-bapak. Tadi kan saya menyebutkan ada beberapa bahaya untuk keluarga bapak. Nah, itu tuh ada apa aja sih penyakit yang bisa disebabkan oleh asap rokok itu? Yang pertama ada infeksi saluran pernafasan, Iya. terus juga asma, dan yang paling bahaya mungkin kanker paru-paru, Bu. Udah sih itu aja yang saya ingat. Nah, jadi saya menyarankan untuk bapak-bapak bisa jika ingin merokok tanpa terganggu bisa di luar ruangan agar anak bapak dan istri bapak tidak terkena penyakit itu. Kira-kira bisa nggak ya bapak sekalian merokok di luar ruangan? Bisa, Bu, nanti dicoba. Nah, ya, dan juga mengurangi rokoknya ya bapak-bapak. Yang tadinya 1 bungkus sehari nanti bisa dikurangin jadi setengah ya bapak. Nah, materi yang saya sampaikan sudah selesai. Semoga materi yang saya bawakan bisa bermanfaat untuk bapak-bapak sekalian, dan terima kasih juga atas antusiasmenya. Saya pamit dulu ya bapak. Makasih, Bu. Ya, sama-sama.